Aksi bersih-bersih seperti yang dilakukan ini bukan semata-mata hanya dilakukan pada saat memperingati Hari Bumi saja. Namun, bersih-bersih harus dilakukan secara berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Kediri, Zanaria. Ini alhamdulillah semua jajaran Forkopimda dan relawan masyarakat semua mendukung untuk tidak hanya memperingati Hari Bumi maupun Hari Air Sedunia, tapi ini adalah kebutuhan Kota Kediri sendiri yang harus kita hidupkan untuk selalu bebersih, ya, menjaga lingkungan Kota Kediri menjadi bersih, sehat, nyaman. Ya kalau ngelihat dari sampahnya tidak terlalu banyak, tapi kan ada eceng gondok, gulma ya. Nah itu kan harus kita bersihkan agar sampah-sampah yang nanti dari daerah lain kan ini mengalir. Sebenarnya bukan kota kita yang ngebuang sampah, tapi kan kita tidak bisa salahkan ya. Kita harus tetap wajib membersihkan yang mengalir di depan kota kita, di muka kota kita, sehingga nanti tetap bersih. Para relawan dari berbagai organisasi pecinta lingkungan dan pelajar langsung menyusuri bantaran Sungai Brantas dengan membersihkan sampah plastik yang berserakan. Meskipun sampah-sampah yang ada di bantaran Sungai Brantas tidak terlalu banyak, namun jika sampah-sampah ini dibiarkan, maka takutnya akan menumpuk dan mengakibatkan banjir serta dampak negatif lainnya yang merugikan. Tak hanya sampah saja, para relawan juga nampak semangat serta kompak untuk bagi tugas membersihkan rumput-rumput liar dan eceng gondok agar bantaran Sungai Brantas terlihat lebih bersih, aman, serta nyaman. Jika aksi seperti ini terus digalakan, maka juga dapat menjadi wujud aksi nyata untuk menginspirasi masyarakat lainnya bahwa kerjasama saling menjaga lingkungan itu perlu. Yang dilakukan ada ketiga kegiatan utama. Yang pertama adalah kita melakukan pembersihan terhadap sampah dan eceng gondok yang di sekitaran daerah aliran sungai. Terus kemudian kita melakukan tebar benih ikan lokal. Kita hari ini mendapatkan 100.000 benih ikan lokal dari provinsi dan 15.000 benih ikan dari relawan WWE. Terus kita kemudian yang terakhir adalah melakukan penanaman pohon. Kita tadi mendapatkan bantuan 300 pohon dari teman-teman Wahyu Alam, bibit-bibit yang memang tanaman-tanaman bermanfaat untuk Kota Kediri. Tidak hanya tanaman-tanaman yang mengindahkan Kota Kediri, tapi mempunyai cukup manfaat untuk Kota Kediri. Penanaman akan kita fokuskan di sekitar daerah aliran Sungai Brantas yang nantinya akan menguatkan bibir sungai Brantas itu. Jadi yang kita tanam memang tanaman-tanaman yang punya akar menguatkan, bukan malah membuat longsor. Terus nanti Ibu PJ dengan Pak Kapolres juga berkenan akan kita melakukan susur sungai, insya Allah ke arah selatan dan ke arah utara untuk melihat kondisi daerah aliran sungai Brantas yang masuk dalam wilayah Kota Kediri. Jadi ada 3 kegiatan utama yang hari ini kita lakukan. PJ Wali Kota Kediri, Zanaria bersama tim relawan gabungan juga nampak melakukan persiapan untuk melakukan sisir sungai. Sisir sungai dilakukan bersama-sama, yakni untuk meninjau langsung kondisi langsung Sungai Brantas. Apakah sungai ini sudah bersih dari sampah dan apakah masih harus dilakukan tindakan lanjutan untuk merawat Sungai Brantas dan sekitarnya. Itu saja, pemerintah Kota Kediri juga telah menghimbau tegas bagi siapapun untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan sungai. Seperti contohnya, yakni melakukan strum ikan, bom ikan, buang sampah dan limbah sembarangan.
Larangan tersebut dilakukan selain agar tidak menimbulkan bencana alam, juga agar melindungi ekosistem yang ada pada Sungai Brantas. Selanjutnya akan dilakukan tebar benih ikan lokal sekitar 100.000 ikan dari provinsi dan 15.000 ikan dari relawan. Tebar benih ikan tersebut dimaksudkan untuk kembali memulihkan ekosistem Sungai Brantas agar lebih terjaga dengan baik. Bahkan juga ada beberapa ikan langka yang disebar seperti yang dijelaskan oleh PJ Wali Kota Kediri. Kenapa ditebar ikan? Karena saya sudah lapor dengan Bapak Menteri Dalam Negeri juga untuk rencana ini dan beliau angkat gini. Kenapa saya cerita ini menebar ikan lokal yang saya pun tidak tahu kalau ada ikan dewa yang langka dan taunya sudah bisa dibudidayakan oleh teman-teman tadi. Nah itu tolong media bantu kita untuk memonitor, mengevaluasi ke masyarakat kita, jangan nanti belum apa-apa sudah disetrum ya. Mending kita diamkan dulu, hidup membesar ikan-ikan itu, baru kita adakan misalnya lomba mancing segala macam gitu. Jadi nggak sia-sia yang ikan kita tebar. Berikutnya tanaman tadi, saya juga cerita agar nanti anak cucu kita, cicit kita tetap bisa melihat pohon-pohon yang langka tadi, bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Terus ikan-ikannya juga yang tadinya langka bisa dilihat anak cucu kita. Jadi perlu ada keberlanjutan. Nah itu tidak harus selalu acara, tapi menjadi kebiasaan dari penduduk Kota Kediri dan juga pejabat-pejabatnya.